Oke, pada kesempatan ini kita akan coba mempraktekkan bagaimana cara menyelesaikan persoalan linear programming dengan menggunakan software POM-QM ya. Nah, ketika rekan-rekan sudah menginstal dan menjalankan aplikasi POM-QM yang sekarang namanya menjadi QM for Windows. Nah, rekan-rekan akan mendapatkan interface seperti ini, antarmuka seperti ini, di mana di sebelah atas ini adalah menunya yang sama seperti menu pada umumnya untuk memulai aplikasi, kemudian menyimpan dan lain sebagainya, membuka file yang sudah disimpan dan lain-lain. Kemudian yang penting adalah di sebelah kiri ini ada modul dari optimasi ya, jadi berbagai modul yang bisa digunakan. Nah, untuk kesempatan sekarang kita akan gunakan linear programming. Jadi Anda tinggal klik linear programming. Nah, ketika diklik ini akan memunculkan satu Windows untuk mengisi data. Jadi seperti yang sudah disampaikan di teorinya, bahwa ketika kita mempunyai persoalan linear programming seperti ini yang terdiri dari fungsi objektif, di sini memaksimalkan profit dari 70T ditambah 50C dengan pembatas 4T ditambah 3C lebih kecil sama dengan 240, 2T ditambah 1C lebih kecil sama dengan 100, dan T, C lebih besar daripada 0. Nah, di aplikasi ini yang non-negative constraint ini itu tidak perlu dimasukkan. Jadi kalau kita lihat, kita punya dua variabel di sini yang kita sebut variabel keputusan T dengan C, meja dan kursi. Kemudian kita punya dua constraint dari carpentry dengan constraint dari painting. Nah, di sini kita harus mengisi. Ya, title-nya ini bebas, Anda bisa isi apa saja. Nah, yang penting untuk ditetapkan di sini adalah constraint-nya. Ada berapa baris constraint di sini? Nah, di sini ada dua baris constraint, baris carpentry sama baris painting. Jadi ini sudah dua. Kalau ingin diganti tinggal diklik tanda panah ke atas atau ke bawah. Oke. Demikian juga untuk yang jumlah variabel, di sini variabelnya adalah meja dan kursi. Ya, berarti ada dua variabel di sini, meja dan kursi. Oke, dan fungsi objektifnya di sini memaksimalkan profit, berarti fungsinya adalah maximize. Nah, di sebelah kanan ini ada penamaan untuk constraint, untuk baris, dan penamaan untuk variabel. Nah, kita pilih default saja, constraint 1, constraint 2, dan sebagainya. Variabelnya juga X1, X2, nanti kita bisa ganti pada saat akan mengisi datanya. Oke, nah sekarang kita klik OK. Kalau sudah di set ini, klik OK. Nah, sekarang kita akan masuk ke fase pengisian. Di sini kita bisa isi, kita bisa ganti kalau Anda ingin ganti menjadi meja dan kursi. Jadi kita pilih selnya, kemudian kita ganti T, kemudian dengan tanda panah kiri kanan atas bawah kita bisa melakukan navigasi untuk ke atas ke bawah. Kemudian yang X2 kita ganti dengan C, ya. Nah, kemudian yang ini jangan dirubah, maximize, minimize, karena ini adalah dari fungsinya. Nah, kita akan isi constraint-nya dulu. Constraint-nya kita bisa ganti kalau mau ya, kalau dibiarkan juga boleh. Carpentry, kemudian ini adalah painting. Oke. Nah, kemudian di sini di maximize ini adalah baris fungsi tujuan. Ya, baris fungsi tujuan kita isi dengan koefisien di fungsi tujuan. Di sini 70T kita isi, kemudian 50C. Oke. Dengan pembatas, nah sekarang ini baris yang pertama pembatasnya adalah carpentry. Kita lihat koefisiennya, T-nya 4, C-nya 3, kemudian ini RHS to right hand side, jadi nilai di sisi sebelah kanan, ini 240. Oke. Dengan cara yang sama kita isi untuk painting, ini nilainya 2, kemudian 1, ini 100. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah mengisi, dan di sebelah kanan kita bisa mengecek apa yang sudah kita isi, apakah sudah sesuai tidak. Ya, Anda bisa cek ke sebelah kiri datanya. Ya, kemudian di sini kita bisa cek hasil penginputannya, max 70T plus 50C, 4T plus 3C lebih kecil sama dengan 240, 2T plus C atau 1C ya, sama ya, lebih kecil sama dengan 100. Oke. Nah, kalau ini sudah selesai, jadi kita tinggal klik solve di sini. Ya, klik solve. Nah, kita akan dapatkan hasilnya. Jadi di sini ada beberapa Windows ya, yang menggambarkan informasi hasil pengolahan data. Yang pertama kita akan lihat adalah result-nya. Nah, di result kita bisa lihat di sini solution-nya. Jadi untuk kasus yang ini kita dapatkan hasil
optimal atau hasil terbaiknya adalah T-nya 30, C-nya 40, dan Z-nya atau maksimal profitnya di sini 4.100. Gitu. Jadi gitu cara membacanya. Jadi di sini kita bisa memutuskan atau kita mendapatkan keputusan terbaik bahwa dari persoalan ini maka keputusan terbaiknya adalah membuat meja 30 unit, membuat kursi 40 unit dengan mendapatkan total profit terbaik 4.100. Begitu cara membacanya. Nah, kemudian apa lagi yang kita bisa dapatkan di sini? Kita bisa dapatkan grafnya. Karena ini hanya dua variabel keputusan saja, T sama C, meja dan kursi, maka grafnya bisa muncul. Ya, ini sumbu X-nya ini adalah T, sumbu Y-nya adalah C, dan di sini keputusan terbaiknya ada di titik ini. Ini adalah titik 30-40. Jadi kalau Anda lihat di sini titik 30-40 ini adalah titik terbaik. Ya, dengan Z-nya paling besar di antara pilihan yang lain 4.100. Oke. Nah, itu dua hal yang penting. Apa yang kita bisa lakukan di sini? Kita bisa klik kanan, kemudian kita bisa copy image ini kalau ingin dipindahkan, atau kita bisa save dalam bentuk BMP. Ya. Nah, kemudian juga hasil yang tadi kita pilih solution, kemudian linear programming result. Nah, ini juga kita bisa copy, klik kanan ya. Jadi sorot di tempat yang tabelnya ini, klik kanan. Kita bisa copy current cell, selected cell, atau copy tabelnya langsung. Ya, satu tabel kita bisa copy, kita bisa pindahkan ke Word, Excel, dan lain-lain. Oke ya. Nah, itu kemudian yang penting, nah untuk pengambil keputusan, jadi ini kalau yang ini sih solution list ya. Jadi ini apa namanya? Solusi lengkapnya. Jadi di sini T-nya adalah 30, C-nya adalah 40. Nah, select 1, select 2 ini adalah apa namanya? Variabel tambahan ya yang digunakan untuk perhitungan, dan dia tujuannya S1 S2 di sini adalah untuk menampung unused resources, jadi resource yang tidak terpakai. Nah, di kasus ini select 1 ini menggambarkan sisa resource di pembatas 1 di carpentry dan nilainya 0, berarti semua resource-nya carpentry habis terpakai untuk membuat 30 meja dan 40 kursi. Dan di sini select 2-nya juga 0, artinya sisa resource di pembatas 2 di painting itu sisanya 0 jam. Berarti resource yang 100 jam untuk untuk painting itu habis digunakan untuk membuat 30 meja dan 40 kursi. Jadi ini sudah sangat optimal, tidak ada yang tersisa. Oke ya. Nah, ini solution list. Nah, yang penting untuk para pengambil keputusan ini adalah ini. Ya. Yang range. Nah, kita akan baca di sini. Apa maknanya kita baca di sini? Kita bisa baca di sini. Ini yang namanya sensitivity analysis. Jadi hasil dari analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas ini maknanya apa? Ini adalah analisis yang mencoba melihat kemungkinan-kemungkinan perubahan dari parameter-parameternya, dampaknya terhadap solusi akhir seperti apa, gitu. Nah, di sini kita bisa baca ya hasilnya dari solusi ini, solusi terbaiknya nilai T-nya 30, C-nya 40. Ya, ini reduce reduce cost-nya 0. Kita tidak baca ini original value-nya 70 sama 50, ini profit dari meja dan kursi yang awal. Nah, yang penting untuk kita baca di sebelah kanan ini, lower bound, upper bound, batas bawah dan batas atas setiap variabel. Artinya apa? Batas bawah ini menggambarkan nilai terendah dari variabel T, ya artinya profitnya T, dan 100 ini adalah batas atas dari profitnya T, di mana solusi ini masih tetap optimal. Ya, jadi solusi yang sekarang ini masih optimal untuk T antara 66,7 sampai 100. Ya, maknanya apa? Ketika misalnya saya pengen tahu kalau T-nya 80, solusinya seperti apa? Ya kan kalau kita menghitung manual, ketika kita mendapatkan ada perubahan nilai T-nya nih dari 70 jadi 80 profitnya. Kan kita harus menghitung lagi gitu. Kalau ternyata bukan 80, 75, kita harus menghitung lagi. Nah, di sini tanpa kita harus menghitung, kita sudah bisa memperkirakan atau memastikan selama profitnya T itu antara 66,7 sampai 100, maka solusinya masih akan tetap seperti ini. Mari kita buktikan. Nah, ini anaknya menggunakan software, kita bisa buktikan 66,7 sampai 100. Misalkan ininya kita bikin sampai 80.
Tadi dikatakan kalau antara 66,7 sampai 100 solusinya sama. Nah, kita coba. Ya. Tuh, ternyata solusinya masih sama 30-40. Nah, Z-nya total profitnya nambah karena memang profit CT-nya naik. Tapi solusinya masih sama. Nah, tadi dikatakan kurang dari 70. Kalau kita bikin 68, ya, 68 tuh masih di atas 66,7. Kita lihat. Solusinya masih sama. Ya. Nah, tapi tadi kan batasnya 66,7 nih. Kalau kita bikin 65, berarti di bawah dari batas, harusnya solusinya berubah. Bukan lagi seperti tadi. Kita coba lihat. Nah, ketika kita buat profit T-nya 65, solusinya berubah. Tidak lagi 30-40, tapi 0-80. Ya. Nah, ini solusinya berubah. Nah, ini artinya bahwa seperti yang tadi dikatakan, kalau apa namanya, kita balik lagi ke sini nih, ke range. Nah, oke. Nah, ini untuk yang variabel T sama C, ya. Ini untuk yang variabel keputusan. Sama dengan yang C. C juga sama. Jadi dia nilai aslinya 50 profitnya. Nah, batas bawah batas atasnya 35 sampai 52,5. Artinya selama profitnya di antara 35 sampai 52,5 solusinya akan sama. Kalau di atas 52,5 atau di bawah 35 maka solusinya akan berubah. Silahkan Anda bisa coba-coba lagi ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah untuk yang pembatas. Nah, pembatas di sini dikatakan ada yang namanya dual value. Ya, dual value untuk yang carpentry 15, painting 5. Dan ini terjadi ketika di sini nilai slack-nya adalah 0. Kalau nilai slack-nya 0, artinya resource atau sumber daya yang ada sekarang itu sudah habis. Ya, karena sudah habis muncul nilai dual value. Artinya apa? Ini setiap penambahan 1 unit resource di carpentry, maka total profit akan bertambah 15. Ya. Jadi setiap penambahan 1 unit resource carpentry, maka total profit akan bertambah 15. Ya. Nah, sekarang kita coba. Aslinya kan 240 nih, dan 240 ini habis untuk membuat 30 meja 40 kursi. Sekarang kita tambah 10, 250. Tadi dikatakan 1 unit tambahan carpentry akan nambah profit 15. Berarti kalau nambah 10 unit maka total profit harusnya nambah 150. Yang tadinya 4.100 harusnya menjadi 4.250. Kita coba. Kita klik solve, nah kita lihat. Total profitnya yang tadinya 4.100 menjadi 4.250 karena resource carpentry-nya bertambah 10 unit. Ya, tadi 1 unit penambahan resource akan menambah total profit 15. Berarti 10 unit resource akan menambah profit 150. Demikian ya. Oke. Ya. Jadi ini untuk yang carpentry. Demikian juga yang painting. Painting juga sama karena di sini habis. Berarti 1 unit tambahan resource di sini ya akan menambah total profit 5. Gitu. Jadi kita bisa ini untuk para manajer ini informasi yang penting. Artinya kalau kita sudah punya resource yang kita punya sudah habis, kemungkinan ada tawaran resource yang baru, kita bisa memperkirakan. Kalau di sini katakan 1 unit tambahan resource carpentry atau 1 jam tambahan resource carpentry, misalnya dengan cara lembur, biayanya $20. Sementara kita mendapatkan dari sini 15. Ya, kita keluar 20 untuk bayar resource-nya, kita dapat tambahan profitnya 15. Rugi kan? Itu tidak akan kita lakukan. Tapi kalau misalnya tambahan resource-nya itu biayanya hanya $10, sementara dari tambahan resource itu kita dapat 1 unit resource, kita dapat tambahan profit 15, berarti ada selisih 5. Masih menguntungkan, artinya dengan kita membayar resource tambahan, kita akan mendapatkan profit tambahan. Gitu. Nah, ini informasi yang berharga buat para manajer. Nah, mungkin itu saja untuk yang praktek untuk yang
linear programming. Ya, dan ini kita bisa simpan datanya. Jadi data yang sudah kita inputkan ini kita bisa simpan ya dengan extensionnya lin ya. Extensionnya lin. Jadi nanti setelah disimpan kita kapan saja memerlukan untuk mengolah lagi kita bisa panggil gitu ya. Nah, manggilnya nanti tinggal dari sini open, kita cari filenya. Gitu. Oke. Nah, mungkin itu saja untuk yang praktek untuk yang linear programming. Mudah-mudahan bisa difahami dan Anda bisa praktekkan ini untuk soal-soal yang lainnya. Demikian, terima kasih.